Australië, dan is de eerste pot aangebleken op de dus net echt super. Dat is ook toen ik daar was geweest. De indruk, dat was echt niet normaal. Tiga senjata mematikan Timnas Indonesia untuk melumpuhkan Australia di kandang. Timnas Indonesia tiba di Sydney, Australia hari ini. Timnas Indonesia sendiri penuh kejutan kali ini. Apakah Indonesia mampu tumbangkan Australia dengan 3 jurus mematikan tanggal 20 Maret nanti? Timnas Indonesia sendiri, sebagai klub underdog di penyisihan grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai tim terlemah Indonesia tak mau kalah saing di grup ini. Namun seperti biasa alangkah indahmu jikalau berkenan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu karena subscribe itu gratis nggak merugikan siapapun. Kalau sudah mari kita simak videonya. Patrick Kluivert siapkan skema mematikan untuk mempermalukan Timnas Australia di kandang sendiri. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh AFC. Menurut regulasi AFC, setiap tim hanya diizinkan mendaftarkan 23 pemain di setiap pertandingan. Berhubung di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat 29 nama itu, berarti ada 6 pemain yang terpental dari daftar resmi skuad. Sekarang pertanyaan yang muncul, siapakah 6 pemain yang gagal masuk ke daftar susunan pemain untuk melawan Australia? Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner sudah dipastikan dicoret untuk laga melawan Australia karena wajib menjalani skorsing 1 pertandingan. Lalu bagaimanakah dengan 4 nama lain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert? Diprediksi 4 nama lain yang akan dicoret adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, dan juga Septian Bagaskara. 2 slot penjaga gawang hampir pasti ditempati oleh Emil Audero dan Martin Paes. Berhubung setiap tim wajib membawa 3 kiper itu, berarti ada 1 penjaga gawang yang harus dicoret. Melihat kondisi terkini, Hernando Ari layak dikedepankan ketimbang Nadeo Argawinata, sebab sebelum Martin Paes dan Emil Audero datang, Hernando merupakan kiper utama skuad Garuda. Sementara Muhammad Ferrari diinyalir tenggelam di antara bek-bek top milik Timnas Indonesia seperti Jay Izes, Nis Hiljes, Rizky Ridho, Justin Hubner dan juga Jordi Amat. Belum lagi ada nama Kevin Dix, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong yang bisa dimainkan sebagai bek tengah. Untuk lini depan, Ramadan Sananta, Rafael Struijk dan Ole Romeni condong lebih dipilih ketimbang Hoki Caraka dan juga Septian Bagaskara. Melawan Australia pada tanggal 20 Maret mendatang ada Witan Sulaiman, Justin Hubner, Tom Haye, Marcelino Ferdinand yang bermain demi misi lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Sydney pada tanggal 20 Maret mendatang. Meskipun di atas kertas Australia lebih diunggulkan, Indonesia memiliki 3 senjata jitu yang bisa menjadi kunci untuk meraih hasil positif, dan berikut 3 senjata jitu Timnas Indonesia yang bisa digunakan untuk mengalahkan Australia. Yang pertama, serangan balik cepat. Indonesia dikenal dengan permainan cepat dan agresif, terutama dalam memanfaatkan serangan balik kecepatan para pemain depan seperti Marcelino Ferdinand. Kemudian nanti ada Dean James, bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Australia. Dengan memanfaatkan celah dan momen transisi, Indonesia berpotensi menciptakan peluang emas dan mencuri gol melalui serangan balik. Yang kedua, set pace atau bola mati. Bola mati seperti tendangan bebas dan sepak pojok sering menjadi peluang berharga bagi Indonesia dengan kemampuan eksekusi yang baik dari pemain seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Ivar Jenner dan juga Marcelino. Indonesia punya peluang untuk memanfaatkan momen bola mati guna mencetak gol.
Yang terakhir lemparan jarak jauh Pratama Arhan dikenal dengan kemampuannya melakukan lemparan ke dalam jarak jauh yang bisa langsung menciptakan peluang di kotak penalti lawan. Lemparan Arhan bisa menjadi kejutan bagi pertahanan Australia. Taktik ini sering berbuah manis dalam laga-laga Timnas Indonesia sebelumnya. Dengan memaksimalkan ketiga senjata ini, Timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit dan hasil positif di Australia. Jika menang atas Australia, maka peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Saat ini, para penggawa tengah bersiap berangkat menuju ke Sydney, Australia. Sebelumnya Patrick Kluivert mengungkapkan waktu kumpul timnya jelang laga melawan Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia. Dia mengatakan, para pemain Timnas Indonesia akan langsung kumpul di Sydney pada tanggal 17 Maret besok. Dikabarkan para pemain Timnas Indonesia akan sampai di Sydney pada Senin tanggal 17 Maret sore hari atau malam waktu setempat. Nantinya para pemain yang mentas di Liga 1 Indonesia akan menjalani latihan terlebih dahulu. Para pemain Liga 1 ini akan menunggu kedatangan para pemain abroad yang menyusul terbang ke Sydney. Para pemain abroad Timnas Indonesia diketahui terbang dari sejumlah negara, di antaranya ada nama Jay Izzes yang berangkat dari Italia. Lalu ada Justin Hubner, Marcelino Ferdinand hingga Ole Roumanie yang berangkat dari Inggris. Kemudian ada juga pemain yang berangkat dari Belanda karena merumput di sana, di antaranya ada Kelvin Verdonk, Tom Haye, Eliano Reijer, dan masih banyak lagi lainnya. Kedatangan para pemain Timnas ke Sydney, Australia ini akan disambut oleh para fans Timnas yang berada di Australia. Para supporter Timnas ini berharap skuad Garuda bisa memberikan yang terbaik demi impian lolos ke Piala Dunia 2026. Harga pasaran Timnas Indonesia menembus 68,8 juta euro atau setara 1,23 triliun, sekaligus menempati peringkat 3 termahal di dunia. Timnas Indonesia saat ini harga pasaran Timnas Indonesia mencapai 36,8 juta euro atau setara 650 miliar. Nominal itu menempatkan Timnas Indonesia di posisi ke-7 Asia. Posisi puncak ditempati Timnas Jepang, disusul Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Iran, dan juga Australia. Timnas Indonesia di level klub musim ini diisi pemain belakang yakni Kevin Dick. Jadi apakah kondisi ini membuat bingung pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang dikenal sebagai penyerang ulung sewaktu aktif sebagai pemain? Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nanti berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di channel ini.